Shalom, Ibu Bapak yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini kita akan membahas satu tema penting, yaitu daripada Mazmur pasal 37 ayat yang ke-8. Saya baca ayatnya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, teks ini mengajarkan dua prinsip penting. Itu yang pertama, Daud mengingatkan kita supaya jangan marah. 3 kali dikatakan itu, berhenti marah, tinggalkanlah panas hati itu, jangan marah. Nah, 3 gaya seperti ini, repetisi seperti ini menggambarkan bahwa ini sangat penting. Nah, Daud itu pernah mengalami cukup lama dikejar-kejar oleh Raja Saul karena kemarahan Saul. Pada awalnya Saul itu iri hati karena keberhasilan Daud. Saul tidak begitu senang lihat Daud berhasil. Ini agak aneh juga. Seharusnya seorang makin tinggi bangga kalau ada bawahannya atau ajudannya itu sukses. Nah, tetapi kalau kita justru tidak senang orang lain maju, ini ada masalah. Kalau Anda tidak senang orang maju, kalau Anda tidak senang orang berkembang, diberkati, ini ada persoalan yang harus kita cermati. Mengapa? Nah, Daud mengalami cukup lama dikejar oleh Saul. Dari satu tempat ke tempat lain dia lari. Dari satu waktu ke waktu dia mengalami tekanan yang begitu hebat. Dan apa yang terjadi pada Saul? Berawal dari kebencian, kemarahan, lalu menjadi tidak terkendali. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya Saul betul-betul secara terang-terangan mencari cara untuk melenyapkan Daud. Dan seluruh Israel tahu itu. Dan di ujungnya Saul itu bukan hanya bunuh diri, tetapi dia sempat kedukun. Imam-imam di Nob itu dibunuh semuanya. Dan akhirnya setelah dalam satu pertempuran yang orang Palestina, 3 anaknya yang paling dibanggakan Saul, yaitu Yonatan, Abinadab, dan Malkisua tewas. Ini membuat Saul gak punya sesuatu yang berharga dan kehilangan harapan. Dia kemudian memilih untuk bunuh diri. Nah, Daud mengalami itu sehingga ketika dia mengatakan berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati, jangan marah. Itu hal yang sangat penting. Karena Daud sendiri mengalami itu. Bagaimana mengalami satu kemarahan seorang penguasa yang seperti Saul itu tidak gampang. Jika bukan karena Tuhan tolong tolong Daud, jadi bukan Tuhan tidak memberi ruang buat Saul. Tuhan sudah kasih kesempatan banyak buat Saul. Tapi Saul kemudian begitu iri hati dan marah kepada Daud. Bahkan kalau kita periksa, nggak ada alasan buat dia marah. Kadang-kadang kita menarik kesempatan untuk membangun alasan, argumen kenapa kita marah. Mungkin kita merasa bahwa kita diperlakukan tidak adil. Apakah itu alasan buat kemarahan? Harusnya begini, harusnya begitu. Tapi tidak seperti yang kita harapkan. Kita menjadi marah, kita kecewa. Kita menjadi kesal, kita frustrasi. Karena apa yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Lalu kita cari alasan untuk marah. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa nggak ada alasan untuk marah. Kalau kita mencari alasan untuk marah, maka cuma ada satu alasan yang rasional untuk marah, yaitu kita ingin marah. Selesai. Karena bukan cuma satu opsi yang bisa diambil ketika ada satu hal atau satu hari, satu waktu, satu peristiwa terjadi di luar yang kita harapkan. Banyak kali terjadi begitu. Tapi kalau kita marah, itu pilihan dari sekian banyak emosi negatif. Kita bisa pilih takut, kita juga bisa pilih marah, tapi kita juga pilih sedih. Nah, tetapi kalau kita mau jujur bahwa itu sebenarnya pilihan kita. Dan Saul memilih seperti itu. Nggak ada kesalahan pada Daud yang membuat dia harus marah. Nah, ketika Daud mengatakan berhentilah marah, tinggalkanlah panas itu dan jangan marah. Ini menjadi penting sekali buat kita semua. Supaya kita belajar dari apa yang ditulis oleh Daud. Kalau Daud melihat Saul marah, Daud tidak mengikuti pola Saul. Artinya, dia tahu bahwa kemarahan itu membuat Saul menjadi tidak rasional. Kemarahan Saul membuat Saul tidak punya self control. Kemarahan Saul justru mengiring Saul untuk makin hari makin jatuh, dan Daud tidak ingin lakukan seperti Saul. Ada beberapa hal yang penting mengapa kita jangan sampai terjebak pada aroma kemarahan. Yaitu pertama, bahwa kemarahan itu akan merusak suasana, akan merusak hubungan. Kalau kita punya hubungan baik dengan seseorang, kalau kita punya hubungan baik dalam keluarga, suami dan istri, tapi kalau kita tidak menjaga kemarahan kita, maka itu bisa merusak semuanya. Bayangkan pagi-pagi waktu kita bangun, langsung kita mulai dengan kemarahan. Kemarahan kita memicu kemarahan yang lain. Dan respon dari pasangan kita mungkin tidak akan baik. Dan jujur sepanjang hari itu barangkali suasana kita akan diwarnai oleh kemarahan yang kita ciptakan di pagi hari. Dan saya melihat ada beberapa kasus di mana orang itu begitu terjebak dalam pola kemarahan sehingga sulit sekali untuk bisa berpikir jernih. Dan ingat, ketika kita dikuasai kemarahan, maka kita sulit sekali untuk berpikir secara jernih dan jeli. Mengapa? Karena pemikiran kita dipengaruhi oleh emosi yang begitu tidak stabil, kemarahan. Dan kita sempat melihat bagaimana Saul di ujungnya
menjadi tidak sangat baik. Dia mengakhiri hidupnya dengan sangat buruk. Mengapa? Karena kemarahan itu menyeret dia pada sesuatu yang sangat buruk dari yang dibayangkan sebelumnya. Nah, kesehatan itu bisa dirusak juga. Bukan cuma hubungan, suasana bisa rusak, tapi kesehatan juga. Ketika kita dikuasai kemarahan, jantung kita berdetak lebih cepat, tekanan darah bisa lebih tinggi, dan itu memberi stimulasi pada yang lain. Sehingga ingat bahwa ketika kita tidak menguasai diri atas kemarahan, kemarahan itu bisa membunuh kita. Kesehatan kita bisa sangat rusak. Kemarahan, kesedihan, ketakutan itu merusak kesehatan. Dan kalau kita harus pilih, kita tidak usah pilih marah. Emangnya kalau kita marah, suasana akan bertambah baik begitu? Kalau kita marah lalu kemudian semuanya menjadi beres gitu? Bertambah indah? Saya kira tidak. Malah justru kemarahan kita memicu kemarahan yang lain, memicu berbagai hal yang lain, bahkan merusak suasana, merusak kesehatan kita. Dan hubungan kita dengan orang lain itu menjadi tidak baik. Ingat bahwa kita tidak ingin bergaul dengan orang yang suka-suka marah. Ada orang yang marah tapi punya alasan rasional. Tetapi sedikit sekali orang yang ada pada posisi ini. Kebanyakan kalau kita marah kita nggak kontrol. Seperti Kain. Kain begitu marah kepada Tuhan. Dia begitu iri pada adiknya. Kenapa? Karena persembahan Habel diterima dan dia ditolak. Dan Tuhan bicara pada Kain. Iya, Tuhan bicara kasih tahu kepada Kain. Tuhan bertanya, mengapa mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Artinya dalam diksi itu Tuhan ingin kasih tahu kepada Kain bahwa kamu menjadi sangat marah. Kamu menjadi sangat frustrasi dengan apa yang terjadi. Karena di dalam lubuk hatimu, dalam jiwamu ada persoalan. Dan itu harus dibereskan. Dan Tuhan beritahu mengapa? Karena Tuhan tahu ini harus dibereskan. Tuhan kasih kesempatan untuk membereskan. Tuhan beri ruang buat Saul. Tuhan beri ruang juga buat Kain. Tapi baik Saul baik Kain, mereka tidak belajar dari kesempatan yang Tuhan kasih. Ketika kita marah, ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Kain. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau berbuat tidak baik, maka dosa sudah mengintip di depan pintu. Dan tidak lama setelah itu Kain membunuh adiknya Habel. Nah, apa yang terjadi bahwa kemarahan itu memicu pada kejahatan seperti yang dikatakan oleh teks ini. Dikatakan itu hanya membawa kepada kejahatan. Berapa banyak orang yang marah kemudian memukul orang. Dia marah menendang orang. Dia marah lalu ucapkan kata-kata kotor, menyumpahi, mengutuk orang. Karena dia begitu marah. Dia kemudian melakukan banyak hal yang bersifat kekerasan, kejahatan. Apakah itu physically, apakah verbal, mungkin juga apa itu yang dimaksud dengan kejahatan secara sexual abuse. Nah, kemarahan itu memicu kepada tindakan-tindakan atau sikap atau attitude yang tidak baik sama sekali. Dan itulah sebabnya kenapa dikatakan itu hanya membawa kepada kejahatan. Yang berikut adalah kemarahan yang tak terkendali, yang tidak bisa dikontrol. Ingat bahwa itu sangat melukai orang yang di dekat kita. Ada beberapa orang yang sangat terluka karena perkataan ayahnya waktu kecil. Kata-kata yang begitu kasar, kata-kata yang begitu kotor, kata-kata yang tidak pantas, sama sekali memalukan, diucapkan keluar dari mulut seorang ayah yang seharusnya memberkati. Seorang ayah yang baik harusnya memberkati anaknya, memberkati istrinya. Tapi terjadi ialah kata-kata begitu kotor. Ayah seorang pemabok, pengangguran, alkoholik, dan seorang yang sangat kasar, dibesarkan di suasana keluarga yang sangat tidak baik. Dan itu memberi pengaruh pada sikap dia terhadap anak-anaknya. Nah, anak tertutup selalu kena makian, selalu kena umpatan, selalu kena damprat, selalu kena kritik. Tidak pernah ada pujian, tidak pernah ada sanjungan, tidak pernah rasa hormat. Dan itu begitu menderita. Jangan lupa ketika ayah sudah meninggal, rasa sakit, luka yang ditimbulkan karena kata-kata dari ayah begitu kasar, itu menempel kuat, terpatri kuat dalam lubuk jiwanya. Itu tertanam begitu amat dalam. Dan sepertinya itu baru kemarin. Padahal ayah sudah lama meninggal. Tetapi kata-katanya itu tidak kunjung menghilang dengan meninggalnya sang ayah. Ayah sudah pergi lama, tapi kata-kata itu masih mengengiang seolah-olah baru dikatakan, barusan dikatakan. Mengapa? Kata-kata yang begitu buruk, yang lahir karena kemarahan tak terkontrol tanpa kendali, itu telah menanamkan sebuah benih luka yang amat dalam. Dan seringkali tidak terkoreksi. Sama sekali tidak sempat disadari oleh yang melakukannya. Tapi dia lupa bahwa korbannya sangat menderita bertahun-tahun lamanya. Satu hari ketika anak itu berjumpa, dia sulit sekali mengampuni ayahnya. Karena dia merasa sangat buruk. Dia tidak mengerti mengapa orang lain di tempat dia bekerja
teman kuliahnya itu begitu memberi apresiasi, tapi ayahnya sebaliknya memaki-maki, mengeritik, ya, kata-katanya sangat tidak baik. Dan teringat seperti dilakukan oleh Nuh kepada anaknya. Kepada Sem, Nuh berkata, bagus sekali, diberkatilah kiranya Allah Sem. Dan Sem itu adalah keturunan untuk semua Asia. Agama-agama besar lahir dari Sem. Baik itu Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, Kristen, itu dari kelompok Sem, Semitik. Dan kata-kata kepada anak kedua, Yahweh itu bagus. Kiranya Tuhan mengembangkan kemah-kemah Yahweh. Dan Yahweh itu adalah Western gitu, Eropa. Mereka di mana-mana itu ya pergi dan ya menjadi penguasa lah. Kemana-mana mereka mengembangkan wilayah mereka, pengaruh mereka dengan berbagai hal termasuk teknologi. Dan itu gambaran yang baik juga tentang Yafet, anak kedua. Tapi lihat apa yang diucapkan Nuh kepada anak bungsunya, Ham. Itu sangat buruk. Dikatakan terkutuklah Ham. Nah, kata-kata Nuh waktu dia mabok itu tidak terkontrol. Memang ada kesalahan pada diri Ham. Karena Ham menertawakan waktu Nuh mabok dan tidak menggunakan pakaian di dalam kemahnya. Tapi begitu ketahuan sama anak satu dan kedua, Sem dan Yafet, mereka bawa kain yang cukup besar dan berjalan mundur dan menutupi ayahnya yang sedang mabok. Begitu ayahnya kaget dan tahu apa yang dilakukan oleh anak bungsunya, seolah dia merasa dilecehkan, dia begitu marah, dan kata-kata daripada seorang ayah Nuh kepada anaknya yang bungsu Ham itu tidak baik, sama sekali tidak baik. Dan ingat, ketika kita marah, sangat mungkin sekali, sangat bisa sekali dan terjadi seringkali kata-kata kita tidak kita kontrol lalu keluar begitu saja. Ingat, kata-kata yang keluar begitu saja yang begitu kasar, menyakitkan, melukai, tidak bisa ditarik kembali. Kita bisa minta maaf, kita bisa minta ampun, tapi kata sudah keluar mulut kita tidak sesederhana untuk kita tarik kembali. Itu sebabnya kemarahan bisa memicu kita untuk berkata-kata secara kasar dan tidak konstruktif, tidak membangun. Dan orang-orang di sekitar, apakah suami, apakah istri, apakah anak, itu menjadi terluka karena kemarahan dan kata-kata kita. Jika kita hari ini bergumul dengan kemarahan kita, ingat bahwa bukan kita tidak bisa marah. Kita bisa marah, tapi kita bukan menjadi seorang pemarah. Mengapa? Kalau marah itu satu tindakan tertentu pada waktu tertentu untuk sebuah tujuan tertentu. Tapi ingat bahwa kita tidak menjadi pemarah. Pemarah itu sifat. Nah, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kasih kita kesabaran ekstra. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kasih kita self control yang baik. Apapun yang terjadi, katakanlah orang sepertinya mengambil hak kita. Katakanlah begitu. Pertanyaan saya ialah, apakah kita harus marah? Apa kita harus membenci dan membalas? Alkitab menceritakan tentang bagaimana Ishak. Berkali-kali hak Ishak diambil. Tapi Ishak tidak pernah membalas. Waktu dia menggali sumur, orang Palestina mengambilnya. Waktu dia menggali sumur, orang Gerar mengambilnya. Tapi apa yang terjadi bahwa Ishak tidak pernah berhenti berharap pada Tuhan. Ishak tidak pernah berhenti untuk bekerja. Dia tetap berjuang, dia tetap berpikir positif, dia tetap melangkah dan tidak berhenti dan menangisi diri. Ishak tidak mengatakan, Tuhan, di mana engkau waktu saya diperlakukan tidak adil? Di mana engkau waktu hak saya diambil? Di mana engkau waktu saya mengalami ini semua? Di mana engkau waktu hal-hal yang buruk yang tidak pernah saya bayangkan terjadi? Tidak. Ishak dia bekerja, dia tetap punya fighting spirit, dia tetap melihat ke depan, dia melihat Allah. Ada tantangan, ada persoalan, ada musuh, ada. Bahkan orang-orang yang coba mengambil hak ada, banyak bahkan. Tapi Ishak percaya pada Tuhan, dia melangkah, dia terus melangkah. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memberi kepada Ishak lebih banyak daripada yang dibayangkan. Bahkan waktu Ishak menanam, Alkitab katakan bahwa Tuhan memberkati sehingga dia mendapatkan 100 kali lipat. Dia menjadi orang yang sangat diberkati, karena ketika kita diberkati oleh Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa membelokkan berkat itu kepada hal yang lain. Kalau Allah memberkati dan kita di dalam garis berkat, maka tidak ada satu hal apapun yang bisa membuat kita keluar garis itu, kecuali kita keluar sendiri. Tapi saya ingin mengatakan kepada kita bahwa kita minta hikmat, kita berdoa supaya Tuhan kasih kesabaran, supaya Tuhan kasih kita self control. Untuk apa? Kalaupun ada satu situasi yang terjadi, seringkali begitu, kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, kita menghadapi situasi yang tidak pernah kita bayangkan. Katakanlah sulit, iya. Tapi jangan kita percaya bahwa kalau sulit itu maka tidak ada jalan. Yesus katakan, masuklah melalui jalan sempit. Jalan itu sempit, sulit, iya sulit. Ada salib yang besar yang kita pikul. Ada banyak keringat, air mata, ada perjuangan, mungkin penolakan, kritik,
Ya, dan segala macam. Itu bisa terjadi, sangat mungkin terjadi. Dan itu biasa terjadi menghiasi perjalanan kita. Tetapi Yesus katakan bahwa jalan yang luas itu, banyak orang mengikuti, itu menuju kepada kebinasaan. Tapi jalan sempit itu menuju kepada kehidupan. Dan tidak banyak orang ingin melalui jalan itu. Tetapi itu jalan yang Tuhan mau. Padang gurun itu sampai hari ini menjadi cerita yang menyimpan sejuta makna. Kenapa Allah bawa mereka lewat padang gurun? Allah punya rencana. Allah tahu yang terbaik buat mereka. Mereka ingin tempat yang lebih enak, lebih nyaman, lebih cepat, lebih mudah, lebih gampang. Dan mereka lupa bahwa Allah tahu segalanya. Dan ketika mereka dibawa ke padang gurun, dari generasi lama hanya masuk 2 orang, Yosua dan Kaleb. Yang lain tidak. Kenapa? Karena mereka tidak taat. Jadi waktu mereka diselamatkan dari Mesir, mereka sudah memasuki yang namanya perjalanan padang gurun. Dan ketika mereka memasuki padang gurun, ternyata tidak semua orang lulus. Ujian Tuhan itu untuk kebaikan kita. Tapi tidak banyak orang yang lulus. Ketika kita menghadapi masalah, jangan marah. Karena marah menambah masalah. Ketika kita menghadapi masalah, kesulitan, ancaman, mungkin orang mengambil hak kita, jangan marah. Belajar Ishak, bagaimana Ishak sabar. Apa yang terjadi? Tuhan memberkati Ishak dengan berlimpah-limpah. Ketika ada masalah, tetap tenang. Ketika ada pergumulan, tetap sabar. Ketika ada situasi yang sulit, cobalah ucapkan kata-kata yang memberkati orang itu. Berdoa buat orang itu. Sebab ketika kita berdoa buat seseorang, kita tidak membalas, kita kasih porsi buat Tuhan yang membalas. Dan kalau Tuhan membalas, itu adil. Kalau kita membalas, memicu untuk persoalan lain lagi. Jadi janganlah kita menjadi marah. Berhentilah marah, tinggalkanlah pada saat itu. Kalau kita katakan itu hanya membawa kepada kejahatan. Kalau Anda selama ini bergumul dengan kemarahan, cukuplah itu. Berhentilah, stoplah, kata pemazmur. Kenapa? Karena itu hanya membawa kepada kejahatan. Belajarlah untuk memberkati dengan hikmat Tuhan, dengan kesabaran, dengan self control yang baik. Kita menghadapi segala tekanan, pergumulan hidup, dan kita menjadi orang yang menjadi teladan bagi banyak orang. Dan salam Tuhan memberkati kita semua. Amin.